Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sungguh kami berbahagia bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudaraku sekalian dalam kasih Tuhan. Mari kita awali ibadah kita dalam minggu ini di dalam doa bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami bersyukur, kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Atas pemeliharaanmu, atas penjagaanmu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh karena Engkau kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Bapa, kiranya Engkau hadir bersama-sama kami dalam ibadah kami. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami dan memberikan kami sukacita dan kekuatan, pemulihan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memujikan pujian berkat kemurahan-Mu. Kita merenungkan kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan-Nya kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus,
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik ya Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, kami agungkan Engkau, kami bersyukur atas kasih-Mu. Mari sembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bermazmur bagi Dia, naikkan syukur-Mu di hadapan-Nya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, terima kasih Yesus. Sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Kami ingin memuji Engkau lebih semangat lagi Tuhan, karena Engkau sanggup mengatasi segala masalah dalam hidup kami. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita, karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
selamanya tak berubah. Haleluya. Oh, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, yeah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasanya ajaib dalam hidup kita. Segala kuasa kebangkitannya ada dalam hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa bagi kita semua, supaya kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Ku mau hidup, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga.
Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna, hidup bermakna bagi sesama. Kami mau hidup seperti Engkau hidup, ya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan dengan sikap hati yang benar, dengan sikap hati yang rela. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur karena segala kebaikan dan kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami boleh berkumpul bersama dengan anggota keluarga kami untuk beribadah, memuji, mengagungkan nama-Mu. Biarlah segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau ya Bapa. Urapi pemberitaan firman-Mu, urapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, waktu saya masih kecil sampai menginjak usia remaja, saya punya gambaran tentang orang yang suci yang menurut saya aneh. Tetapi ternyata itu justru mewakili gambaran banyak orang tentang orang yang suci. Saya melihat gambaran orang yang suci itu adalah orang yang sudah usia lanjut. Biasanya jubahnya warna putih, jenggotnya panjang. Orang tersebut mengasingkan diri entah di gua atau di bawah pohon yang besar, di tempat-tempat keramat, tempat ibadah atau pemujaan tertentu, atau orang-orang yang sama sekali sudah tidak lagi mau berurusan dengan dunia. Misalnya dia sudah tidak lagi nonton berita TV, dia tidak membaca koran zaman itu ya. Kemudian tidak pergi ke tempat-tempat hiburan, bahkan tidak bermasyarakat. Semakin dia mengasingkan diri, semakin dia enggak membaur dengan orang itu, saya anggap dulu semakin rohani. Jadi waktu saya sekolah Alkitab, itu yang saya lakukan. Sampai kakak kelas tegur saya, kamu itu ya jadi orang Kristen jangan menggoa. Jadi anak seminari jangan menggoa ya. Doa melulu kerjamu, gak mau bermasyarakat, gak mau bergaul dengan teman-teman asrama. Dulu saya ngeyel, saya pikir ini kakak
rohani saya ini sentimen atau kakak kelas saya ini sentimen nih. Tetapi dalam perjalanan saya bertumbuh, belajar firman, memang saya salah. Bahwa ukuran menjadi orang yang suci, menjadi orang yang dewasa rohani itu tidak diukur dengan ukuran-ukuran yang demikian. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, yang dimaksudkan di sini tentu pertama-tama ini bukan orang yang suci karena mengasingkan diri dari hiruk pikuk dunia ini dan kemudian menjadi seorang pertapa rohani. Orang yang suci, orang yang rohani dalam konteks kekristenan justru harus orang yang membaur, orang yang bisa hidup di tengah-tengah dunia yang cemar ini, dunia yang penuh dengan kegelapan ini, tetapi tidak ikut cemar, tidak ikut melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kalau kita hidup suci tapi menjauh dari dunia, kita hidup suci tapi kita tidak bermasyarakat, kita akan sulit menjadi saksi Tuhan. Kita akan sulit untuk kita menjadi garam dan terang dunia. Sangat sulit kita memperagakan atau menerapkan amanat Tuhan Yesus Kristus untuk kita bisa menerangi dunia ini kalau kita justru menyimpan terang kita di bawah gantang. Jadi itu yang saya pahami dan saya salah. Dan ini ternyata justru dipakai oleh banyak orang. Orang berpikir kalau dia semakin menjauhkan diri dari dunia semakin rohani. Kalau terus bekerja di marketplace nanti semakin duniawi. Semakin tidak bisa hidup suci. Seorang jemaat datang kepada saya, dia berkata, "Pak, sepertinya saya akan keluar dari tempat kerja. Saya mau jadi pendeta saja. Saya mau hidup suci. Saya mau hidup benar. Kalau saya terus kerja, Pak, saya nggak bisa hidup suci. Saya nggak bisa hidup benar." Kenapa saya bilang? Ya karena godaan di tempat kerja itu loh Pak, besar sekali. Godaan untuk bohong, godaan untuk menggunakan cara-cara yang nggak benar itu besar sekali. Saya mengatakan, saya bimbing dia, saya katakan bahwa tidak demikian apa yang Alkitab ajarkan. Untuk kita hidup suci itu tidak harus menjadi pendeta. Bahkan menjadi pendeta pun godaan untuk jatuh dalam dosa juga besar sekali. Siapa bilang kalau pendeta itu semua pasti hidup suci? Godaan untuk memberitakan Injil yang lain, menjadi nabi palsu besar sekali. Godaan untuk menyenangkan semua orang, bukan menyenangkan hati Tuhan, besar sekali. Godaan untuk hanya bisa memberitakan kebenaran tapi tidak menghidupi kebenaran, tidak jadi teladan, banyak sekali godaan seperti itu. Mengajarkan tapi nggak melakukan, dan itu memang godaan yang besar dan itu dosa. Kemudian bermalas-malasan karena nggak ada yang ngontrol mungkin. Memberikan pelayanan sekedarnya, mencari pujian manusia, termasuk dosa-dosa yang lain, dosa keuangan, dosa seksualitas. Godaannya banyak juga, sama saya bilang. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau engkau jadi pendeta pun engkau juga bisa jatuh dalam dosa. Suci atau tidak sucinya sebuah pekerjaan, rohani tidak rohaninya sebuah pekerjaan, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan itu dilakukan dalam konteks gereja atau dalam konteks sekuler atau di luar gereja. Enggak, tetapi dari motivasi orang melakukannya. Dari cara-caranya ia melakukannya. Kalau motivasinya benar,
motivasinya lurus walaupun kelihatannya pekerjaannya itu tidak rohani, misalnya jadi tukang sampah, tukang sapu jalanan, tukang bakso. Itu bisa jadi pekerjaan yang rohani kalau dilakukan dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Cari nafkah yang halal untuk menghidupi keluarga, untuk melayani sesama dalam hal berjualan, dalam membersihkan tempat sampah, membersihkan jalan raya, dilakukan dengan sepenuh hati sebagai pelayanannya kepada sesama dan kepada Tuhan. Wah, itu rohani sekali, itu suci. Sekalipun tubuhnya bau karena bau sampah, tapi hatinya, hidupnya, jiwanya, rohnya harum di hadapan Tuhan. Sebaliknya pendeta, sekalipun dia khotbah seperti ini, kalau tujuannya supaya disukai oleh manusia, mendapatkan materi atau keuntungan lain, dia justru duniawi sekali. Jadi itu perlu kita mengerti Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Yang kedua, ini bukan orang suci tanpa dosa atau tanpa kesalahan. Orang yang hidup suci menurut konteks kekristenan, menurut ajaran Tuhan Yesus Kristus, bukanlah orang yang tidak punya salah di masa lalunya atau tidak pernah jatuh dalam dosa. Mungkin saja masa lalunya dulu penuh dengan dosa. Tetapi sejak dia memutuskan percaya kepada Kristus, dia bertobat sungguh-sungguh, Tuhan ampuni, dan dia mulai menata hidup baru. Masih bisa jatuh? Bisa, masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi dia gak mau hidup di dalam dosa-dosa lamanya. Tentu sasarannya dia mau menjadi seperti Kristus, mau sempurna. Tetapi dalam perjalanan menuju menjadi seperti Kristus, dia masih bisa jatuh dalam dosa. Karena sebenarnya Alkitab dengan jelas mengatakan semua manusia sudah berbuat dosa. Jadi manusia itu kalau dikelompokkan hanya satu macam saja orang di dunia ini, yaitu orang berdosa. Orang berdosa ada dua jenis. Orang berdosa yang merasa dirinya berdosa dan perlu anugerah keselamatan, mau bertobat sungguh-sungguh. Tapi juga ada orang berdosa yang tidak merasa perlu bertobat sehingga dia gak bisa diselamatkan. Termasuk yang mana? Kalau saudara orang yang berdosa tapi mau diselamatkan, mau bertobat sungguh-sungguh, saudara masuk kelompok orang yang suci di dalam Alkitab. Jadi bukan orang tanpa kesalahan, bukan orang tanpa dosa, tapi orang yang mau meninggalkan dosa-dosanya dan mau hidup baru di dalam Tuhan. Ini juga bukan orang suci tanpa salib Kristus. Artinya begini, kesucian orang Kristen bukan kesucian karena kekuatan sendiri. Kesucian orang Kristen adalah buah dari iman dan pengenalannya akan Kristus yang benar. Buah dari kelahiran baru. Orang Kristen yang hidup suci sadar betul bahwa dia bisa hidup suci karena pertolongan Kristus. Karena firman-Nya, karena tuntunan Roh Kudus, karena teladan Kristus juga. Bukan karena dia punya kekuatan super, dia orang yang hebat, lebih hebat dari manusia lain sehingga dia bisa hidup suci. Enggak, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita semua orang berdosa, kita bisa hidup suci semata-mata karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen yang ngomong dia hidup suci, entah itu orang Kristen dalam arti jemaat atau dia pendeta sekalipun, kalau patokannya bukan firman, patokannya bukan Kristus, tapi dirinya sendiri atau tokoh kepercayaan atau agama lain, dia bukan mengajarkan atau mencontohkan kesucian yang benar yang Kristus ajarkan. Itu yang Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kemudian ini juga bukan orang suci bagian luarnya, tetapi
suci bagian dalamnya. Apa artinya? Ini suci hati, bukan suci ritual atau liturginya. Ini yang membedakan dengan kesucian liturgi atau kesucian ritual yang seringkali diagung-agungkan atau dikagumi oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka begitu kagum, begitu mengagung-agungkan kesucian ritual. Tapi sebenarnya mereka tidak betul-betul mengutamakan kesucian hati mereka. Satu sisi mereka punya ritual sangat baik. Mereka rajin beribadah, mereka rajin berdoa, mereka rajin berpuasa. Bahkan orang Farisi itu bukan hanya berpuasa setahun sekali seperti orang Yahudi pada umumnya, ditambah seminggu 2 kali. Berarti dia lebih daripada yang lain. Kemudian soal memberi perpuluhan, sangat ketat sekali. Soal melakukan hukum-hukum yang lain mereka ketat sekali, apalagi hukum Sabat. Tetapi sayangnya soal hati mereka banyak bolong. Hati mereka penuh dengan kemunafikan. Hati mereka tidak lurus, bercabang. Dan itu yang Tuhan tidak berkenan. Tuhan mau secara tampilan luar kita baik, tapi hati kita sumbernya juga harus bersih. Oleh karena itu dalam bagian lain Tuhan Yesus mengatakan kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Apa artinya? Ini bukan dalam arti kita secara kuantitas lebih hebat daripada orang Farisi dalam melakukan hukum-hukum Tuhan. Misalnya soal tidak membunuh, tidak mencuri, soal puasa, soal yang lain-lain kita mungkin kalah sama orang Farisi, sama orang Yahudi. Tapi yang Tuhan tekankan sikap hatimu harus benar. Kalau hatimu benar, nanti yang terpancar lewat mulut, lewat pikiran, lewat sikap, lewat perbuatan akan benar. Jadi kualitasnya harus unggul. Orang Yahudi memang menang secara kuantitas, tetapi kualitasnya kurang di hadapan Tuhan. Kenapa? Sikap hatinya yang tidak benar. Itu sebabnya Tuhan itu begitu keras mengkritisi praktek keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka betul-betul mengedepankan tampilan luar, tapi tidak betul-betul menjaga hati mereka. Harusnya yang satu, kata Tuhan, jangan ditinggalkan. Yang satu tetap dilakukan, yang satu jangan diabaikan. Atau yang satu harus dilakukan, tetap wajib dilakukan tanpa mengabaikan yang lain. Gitu loh Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ibadahnya benar, memberinya benar, puasanya benar, melayaninya benar. Tapi hatinya juga harus benar. Motivasinya harus benar. Jadi Tuhan kan ngomong sama mereka, kritik mereka. Kamu itu seperti kuburan di labur putih. Luarnya putih, dalamnya itu penuh dengan tulang belulang dan pelbagai kotoran. Ya, luarmu tampilanmu oke, tetapi hatimu penuh dengan kebencian, kemunafikan, dan Tuhan tidak berkenan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Karena Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa hati itu sumber. Bahkan apa yang diucapkan dari mulut juga sumbernya dari hati. Kalau mulut kita kotor, biasanya hati kita kotor. Mulut kita pahit, hati kita pahit. Dari hati timbul pikiran jahat, kemudian perbuatan-perbuatan jahat yang lain seperti pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, termasuk ucapan-ucapan jahat seperti sumpah serapah, hujat. Jadi 3 ya, pikirannya bisa jahat, perbuatannya jahat, ucapannya jahat kalau hatinya jahat. Makanya hatinya diberesin dulu. Kalau hatinya diberesin, hatinya dibersihin, nanti ucapannya bersih, pikirannya bersih, sikapnya bersih, perbuatannya ikut bersih. Dan sebaliknya, walaupun orang kelihatannya mulutnya bersih, kelihatannya sikapnya bersih, kelihatannya perbuatannya bersih, kalau hatinya kotor, hanya masalah waktu saja dia akan kandas.
Saya beri contoh, Ananias Safira. Ananias Safira itu secara perbuatan ritual dalam hal memberi, wah luar biasa. Dia bukan memberi 10%, dia memberi 50%. Tetapi apakah Tuhan berkenan? Tidak, malah dia langsung dibunuh Tuhan saat itu juga. Kenapa? Karena dia bohong. Dia memberi itu baik, itu sikap murah hati. Tapi yang gak baik sikap hatinya, dia pakai bohong. Gak tahu tujuannya bohong itu apa. Supaya dilihat wow kali. Ya kalau kita sudah melakukan kebaikan dari ritual kita, entah dari memberi, entah dari beribadah, berpuasa, berdoa, harusnya hati kita, sikap kita juga harus benar kan Bapak Ibu. Jangan dirusak oleh hal-hal yang tidak benar. Karena itu proses membersihkan hati ini harusnya menjadi PR terbesar kita. Itu penting sekali. Bagaimana caranya ya? Tentu kita terus tiap hari harus mengoreksi diri kita, datang dalam hadirat Tuhan dalam doa, minta Tuhan ampuni, Tuhan sucikan setiap pagi, setiap malam sebelum tidur. Membaca firman, berdoa, dan itu akan membersihkan hati kita, pikiran-pikiran kita yang kotor. Jaga juga pergaulan kita, orang-orang yang mengotori pikiran kita, ucapan-ucapannya juga harus kita belajar tinggalkan. Informasi-informasi, berita-berita, tontonan-tontonan yang tidak membangun, yang mengotori pikiran kita juga tinggalkan. Kita belajar untuk kita semakin hari mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudaraku sekalian, itu sangat punya pengaruh besar sekali. Saya berdoa kita semakin hari semakin dimampukan untuk kita hidup suci, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Godaan untuk kita jatuh, godaan untuk kita bisa hidup cemar itu besar sekali. Apalagi zaman seperti sekarang Bapak Ibu Saudaraku sekalian, zaman media sosial dan situasinya seperti ini. Godaan untuk mencuri ya, kalau kita kesulitan keuangan, kalau kita susah, godaan untuk bohong, menghalalkan segala macam cara terbuka lebar sekarang ini. Itu kalau kita susah. Tapi kalau kita banyak duit, godaan untuk lupa diri, melupakan Tuhan juga besar sekali. Benar ya, doa Agur bin Yake untuk dia minta supaya kalau bisa Tuhan kabulkan dua permintaannya. Jangan biarkan dia jadi miskin sehingga dia akhirnya jadi nyolong. Atau juga jangan biarkan dia jadi kaya raya sampai dia lupa sama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita jaga hati kita sedemikian rupa. Yang menarik Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kata suci di sana diterjemahkan dari bahasa Yunani kataros, yang berarti murni, sejati, bersih tanpa campuran, dan juga bisa berarti tidak mendua hati. Kata ini bisa dipakai juga untuk menggambarkan biasanya anggur yang murni tanpa campuran air atau campuran logam, gandum tanpa campuran sekam, pakaian warna putih tanpa noda. Dan itulah yang dimaksudkan dengan kata suci atau kataros. Biasanya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita ini punya kecenderungan motivasi kita tercampur. Satu sisi kita lurus, tapi sisi lain kita bengkok. Ibadah iya, buat dosa iya. Doa iya, dosa juga iya. Kita melayani Tuhan, tapi hati kita juga benci iya. Kita pelihara kebencian iya. Nah ini yang bercampur. Cinta Tuhan iya, cinta uang iya. Cinta Tuhan iya, cinta dunia iya. Ini mendua. Dan Tuhan mau kita gak seperti itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita mau setiap hari Tuhan bersihkan hati kita. Dan itu kerinduan Tuhan juga. Saya berdoa Bapak Ibu Saudaraku yang dimampukan untuk kita bisa hidup suci sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Amin untuk firman Tuhan. Minggu depan kita akan membahas tentang berkat orang yang suci hatinya, yaitu mereka akan melihat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami boleh
dengarkan ini boleh menolong kami hidup suci sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan, apa yang Engkau teladankan kepada kami. Tolonglah kami Bapa. Kami berdoa buat sahabat, jemaat, saudara-saudara kami yang juga saat ini mengalami godaan untuk jatuh dalam dosa. Karena situasi seperti ini, entah dalam kesulitan maupun dalam kelimpahan, Engkau tolong kami sekalian supaya kami tetap menjaga hati kami dari segala kecemaran dunia. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah kami, biarlah berkat-Mu turun atas kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kedangkan tangan-Mu, arahkan hati-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama yang diberkati kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.